warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sanantila Syarifuddin sebagai perawat 1. Saya Safitri Liliama sebagai pasien. Saya Dewi Mardian Tasin sebagai narator. Saya Melati Sukma Kapitan itu sebagai perawat 2. Baik, pada video kali ini kita akan melakukan demonstrasi mengenai bagaimana pengkajian atau pemeriksaan fisik pada pasien dengan asma bronkial. Selamat menyaksikan. Bye! Video ini menggambarkan proses pengkajian respirasi pada pasien dengan keluhan sesak napas dan riwayat asma bronkial. Baik, saya akan melakukan pengkajian pada pasien dengan keluhan sesak nafas, Nyonya I, usia 25 tahun, jenis kelamin perempuan, datang dengan keluhan sesak nafas dan riwayat asma. Sebelum melakukan pengkajian, perawat perlu memastikan informasi awal pasien, menyiapkan alat yang diperlukan, serta menyiapkan tempat pemeriksaan yang aman dan nyaman. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian pada pasien asma yaitu ada antiseptik, stetoskop, oximetri, jam dengan jarum detik, lembar pengkajian dan juga pulpen. Sebelum melakukan kontak dengan pasien, perawat melakukan kebersihan tangan untuk menjaga keselamatan pasien serta mencegah infeksi penularan. Permisi Bu, selamat pagi. Bu, perkenalkan saya perawat Nyanyi yang bertugas di pagi hari ini. Boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu. Boleh sebutkan tanggal lahirnya Ibu? 27 Juli 2001 Ibu. Ya, 7 Juli 2001. Baik Ibu, saya disini yaitu untuk melakukan pengkajian mengenai kondisi fisik Ibu. Jadi jika Ibu merasa tidak nyaman atau semakin sesak, Ibu beritahu saya ya Ibu. Ibu, saya melakukan pengkajian kurang lebih waktunya 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ibu. Pada tahap awal, perawat membangun hubungan terapeutik, memperkenalkan diri, memastikan identitas pasien, menjelaskan tujuan dan tindakan, serta memperhatikan kondisi umum pasien. Pada saat bertemu pasien, perawat melakukan observasi awal terhadap kondisi umum pasien dan menilai status pernapasan pasien. Baik Ibu, apa yang Ibu rasakan saat ini? Ibu. Rasa sesak. Apakah sesak itu yang paling mengganggu saat ini Ibu? Ibu. Jadi Ibu, sejak kapan Ibu merasakan sesak? Kurang lebih sudah 3 hari Ibu. 2 hari ya Ibu. Baik. Apakah sesaknya muncul terus-menerus atau pada kondisi tertentu? Biasanya lebih berat kalau terkena debu atau udara dingin Ibu. Terkena debu atau udara dingin ya Ibu? Baik. Ibu, apakah Ibu merasa sesaknya lebih ringan ketika Ibu berhenti beraktivitas atau istirahat Ibu? Iya Bu, kalau istirahat lebih terasa ringan Ibu. Baik. Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami sesak? Ibu, saya pernah mengalami sesak dan saya punya riwayat asma seperti Ibu. Riwayat asma sudah remaja ya. Baik Ibu, selain Ibu merasakan sesak, apakah Ibu merasakan batuk? Iya Bu, kadang saya batuk kalau sesak Ibu. Batuk kalau sesak ya Ibu. Apakah batuk itu disertai dengan darah? Iya Ibu. Ya, ya. Baik. Ibu merasakan dada terasa seperti tertekan atau ada berat? Iya Ibu. Ya, ya. Ibu, apakah Ibu mengalami nyeri dada? Tidak Ibu. Ya, ya. Ibu, apakah Ibu ada merasakan demam? Bukan Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu pernah mengalami riwayat yang berhubungan dengan pernapasan Ibu? Iya Ibu, saya baru punya riwayat asma Ibu. Riwayat asma. Baik, riwayat asma sudah kapan Ibu? Sejak saya remaja Ibu. Ibu, apakah Ibu mengetahui hal-hal yang biasanya memicu serangan asma itu muncul? Iya Ibu, biasanya kalau terkena debu atau udara dingin atau terlalu beraktivitas Ibu. Terkena debu atau udara dingin ya Ibu? Iya Ibu. Baik. Ibu, apakah sebelumnya pernah mengalami serangan asma seperti ini atau tidak Ibu? Iya Ibu, pernah Ibu. Baik, Ibu. Riwayat asma dan faktor pencetus merupakan informasi penting dalam pengkajian pasien dengan keluhan sesak. Perawat perlu mengidentifikasi pola kehidupan, kekambuhan, dan faktor yang dapat memperberat keluhan.
Baik Ibu, selama 4 minggu terakhir seberapa sering asma mengganggu Ibu untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Sering. Sering ya Ibu? Oke, baik Ibu, dalam 4 minggu terakhir seberapa sering Ibu mengalami asma? Sering Ibu. Sering. Oke, baik Ibu, dalam 4 minggu terakhir seberapa sering Ibu terbangun pada malam hari pada saat asma? 2 kali dalam seminggu. Oke, baik Ibu, dalam 4 minggu terakhir apakah seberapa banyak Ibu menggunakan obat semprot atau obat sirup yang Ibu punya? Baik Ibu, menurut Ibu apakah Ibu bisa mengontrol asma yang Ibu rasakan dalam 4 minggu terakhir ini? Kurang kontrol Ibu. Kurang kontrol ya Ibu. Oke, baik. Baik Ibu, saya sudah melakukan pengkajian mengenai keluhan yang Ibu rasakan. Selanjutnya kita akan ke ruangan ke tempat tidur dan Ibu akan diperiksa oleh perawat melati ya Ibu. Mari Ibu. Nah, udah jam. Perawatan pada pernapasan, pola pernapasan, kedalaman nafas, kerja pernapasan, penggunaan alat bantu, kemampuan pasien berbicara, dan kondisi umum pasien. Permisi Ibu. Perkenalkan Ibu, saya perawat melati yang tadi sudah disampaikan sama perawat Sarmianti. Apa benar dengan Ibu Ivi? Ya baik Ibu, tujuan kedatangan saya ke sini yaitu saya mau melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui bentuk dada Ibu, simetris atau tidak, kemudian pola pengembangan dada, frekuensi pernapasan Ibu, dan juga suara nafas Ibu. Dan untuk menegakkan suatu diagnosis keperawatan. Untuk waktunya sekitar 15 menit, apakah Ibu bersedia? Permisi ya, Ibu. Ya baik Ibu, pernapasan Ibu cepat ya Ibu, 28 kali per menit dan suara. Ya baik Ibu, permisi ya Ibu, saya izin untuk melihat pergerakan dada Ibu dan juga bentuk dada Ibu simetris atau tidak ya Bu. Inspeksi memberikan informasi awal mengenai pola dan usaha pernapasan pada pasien. Ya baik, Ibu selanjutnya saya izin untuk menekan di area dada Ibu. Nanti kalau ada rasa nyeri, bilang ya Ibu. Permisi Ibu. Palpasi digunakan untuk membantu menilai ekspansi dada. Sakit? Ya baik. Ibu selanjutnya saya izin untuk mengetuk area dada Ibu ya, untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Permisi Ibu. Perkusi membantu memberikan informasi mengenai karakteristik jaringan di bawah dinding dada dan harus diinterpretasikan bersama temuan lainnya. Ya baik. Selanjutnya Ibu saya izin untuk mendengar bunyi nafas Ibu ya. Permisi Ibu. Pada kasus yang ditemukan, wheezing atau meni yang merupakan suara nafas tambahan yang perlu diperhatikan bersama data klinis pasien lainnya. Ya baik Ibu, selanjutnya saya izin untuk mengukur saturasi oksigen Ibu ya, untuk mengetahui oksigen di dalam darah Ibu. Permisi Ibu. Ya baik, 92 ya. Hasil oksimetri pada kasus Nyonya I adalah 92%. Data ini perlu diperhatikan bersama kondisi klinis pasien, yaitu sesak nafas, peningkatan frekuensi nafas, penggunaan otot bantu pernapasan, dan wheezing. Iya baik Ibu,
saya sudah selesai melakukan pemeriksaan, didapatkan bentuk dada ibu itu simetris, kemudian pola pernapasannya cepat karena tadi 28 kali per menit. Kemudian ibu juga menggunakan otot bantu pernapasan. Dan saturasi oksigen tadi 92 kali per menit, yang normalnya itu harusnya 96 kali per menit. Jadi ibu ada sedikit kekurangan oksigen di dalam darah ya ibu. Nah, saya akan melapor kepada dokter untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kalau begitu saya permisi ibu. Selamat beristirahat. Terima kasih ibu. Selamat siang. Baik, demikian video demonstrasi mengenai pengkajian pada pasien dengan gangguan respirasi asma bronkial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton.